And I'm pretty sure that you are that love of mine. Ancaman militer terhadap keutuhan NKRI beserta strategi mengatasinya. Penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman militer dari dalam negeri. Ancaman militer dari dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal. Contohnya A. Pemberontakan bersenjata. Bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal sebagai berikut. 1. Permesta. 2. G30S atau PKI. 3. Pemberontakan PKI di Madiun. B. Konflik horizontal. Contoh konflik horizontal, konflik antar ras, antar etnik, antar agama maupun antar golongan. D. Gerakan separatisme. Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri. Contoh, 1. Republik Maluku Selatan atau RMS yang diproklamirkan oleh orang-orang pada tahun 1950. 2. Ancaman militer dari luar negeri. Ancaman yang berbau militer sangat berpeluang dilakukan oleh pihak dari luar negeri. Tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk menguasai suatu negara dan mengambil keuntungan negara tujuan. Bentuk ancaman militer dari luar negeri sebagai berikut. A. Sabotase. Sabotase adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan, senjata, atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. B. Spionase. Spionase merupakan penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. 3. Strategi mengatasi ancaman militer. A. Upaya preventif. Upaya preventif merupakan langkah pencegahan terjadinya ancaman militer terhadap keutuhan NKRI. Dilakukan dengan cara 1. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memperkuat kecintaan kepada tanah air. 3. Mengembangkan sikap toleransi dalam keberagamaan. B. Upaya represif. Upaya represif merupakan langkah penindakan atas terjadinya ancaman militer yang membahayakan keutuhan NKRI. Contohnya, pesawat militer asing yang diketahui telah memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan di luar rute yang telah diberikan. Ancaman non-militer terhadap keutuhan NKRI beserta strategi mengatasinya. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Antara lain seperti 1. Ancaman berdimensi ideologi dan strategi mengatasinya. Ancaman di bidang ideologi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah komunisme, yang dapat mengancam ideologi Pancasila. Upaya mencegah masuknya ideologi dengan program deradikalisasi, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dalam radikalisme. 2. Ancaman berdimensi politik dan strategi mengatasinya. Ancaman di bidang politik bisa datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman politik dari luar negeri biasanya dilakukan dengan tekanan politik. Adapun ancaman politik dari dalam negeri dapat berupa makar atau kudeta, yaitu penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa. Beberapa strategi untuk menghadapi ancaman berdimensi politik sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. B. Mengembangkan demokrasi publik. C. Menegakkan supremasi hukum. 3. Ancaman berdimensi ekonomi dan strategi mengatasinya. Ancaman-ancaman tersebut dapat diatasi dengan strategi sebagai berikut. A. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. B. Menciptakan lapangan kerja yang padat karena sebagai solusi memberantas kemiskinan. C. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung dengan impor.
4. Ancaman berdimensi sosial budaya dan strategi mengatasinya. Ancaman berdimensi sosial budaya yang datang dari dalam negeri, yaitu persoalan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Bangsa Indonesia perlu melakukan strategi sebagai berikut. A. Melestarikan budaya bangsa sendiri dan tidak melupakan jati diri bangsa. B. Meningkatkan patriotisme. C. Memberantas peredaran obat-obat terlarang. 5. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi, serta strategi mengatasinya. Selain mendatangkan manfaat, kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kejahatan skimming. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa strategi seperti berikut. A. Memblokir konten yang dianggap berpengaruh dan mengancam persatuan. B. Melakukan kerjasama lintas institusi untuk meningkatkan kualitas informasi publik. C. Melakukan sosialisasi konten berkualitas, termasuk pemahaman kebinekaan dan anti-terorisme. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone.